Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Salah satu pilar iman seharusnya adalah firman Tuhan. Lupakan musik pujian dan penyembahan, kesampingkan doktrin dan teologi, dan fokuslah pada firman Tuhan. Firman Tuhan seharusnya menjadi titik awal, dan saya benar-benar ingin Anda memahami kuasa yang ada dalam firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Luangkan waktu sejenak untuk memahami bahwa langit dan bumi seperti yang kita kenal saat ini akan berlalu suatu hari nanti. Mereka tidak akan ada lagi, tetapi firman Tuhan akan tetap ada dan berdiri selama-lamanya. Ibrani 4 ayat 12 berkata, "Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Aku ingin kamu tidak pernah menganggap remeh firman Tuhan. Firman itu hidup, memiliki kuasa, tajam, dan mampu menembus seseorang sampai ke bagian terdalam dari sifat kita, mengungkap dan menghakimi pikiran serta niat hati. Ketika kamu berdoa dengan firman Tuhan, kamu sedang menghidupkan doamu dengan kata-kata yang penuh kehidupan, dan itu menjadi doa yang efektif. Jadi, jika kamu bertanya-tanya bagaimana membuat doamu lebih efektif, gunakanlah firman Tuhan. Tuhan adalah firman itu, dan firman itu adalah Tuhan. Ini berarti bahwa firman-Nya memiliki kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Firman-Nya memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis. Secara rohani, Alkitab adalah sesuatu yang hidup. Inilah sebabnya mengapa iblis akan melakukan segala yang bisa dia lakukan untuk mencegahmu menghabiskan waktu dalam firman Tuhan, karena dia tahu bahwa itu bisa mengubahkanmu, memperkuatmu, menembus hatimu, dan menantangmu mengenai dosa dalam hidupmu. Iblis akan melawanmu habis-habisan agar kamu tidak pernah sampai pada titik di mana kamu secara konsisten membaca dan mempelajari Alkitab. Jadi sadarlah akan hal ini, dan lawanlah itu. Alkitab mengatakan bahwa iman datang dari mana? Bukan dari doa. Bukan dari pujian dan penyembahan. Melainkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan menanamkan benih-benih kehidupan dalam hatimu. Dan saat kamu mendengarkanku sekarang, aku mendorong kamu untuk sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Firman itu memiliki kuasa untuk menjagamu tetap murni. Menurut Mazmur 119 ayat 9-11, Alkitab berkata, "Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Firman Tuhan memiliki otoritas. Firman itu bisa mengajar, menegur, membetulkan, dan melatih kamu. Karena 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Aku mendesakmu hari ini untuk mengenal firman Tuhan secara pribadi. Isi dirimu dengan firman Tuhan. Bacalah Alkitab sesering mungkin, hafalkan ayat-ayatnya, dan renungkanlah itu sebanyak mungkin. Karena ketika kamu menghadapi berbagai musim kehidupan, naik turunnya hidup ini, hanya apa yang ada di dalam dirimu yang akan menopangmu. Dan jika firman Tuhan ada di dalam dirimu, maka kamu akan bertahan. Kamu akan melewati semuanya oleh kasih karunia Tuhan dan kuasa yang ada dalam firman-Nya. Alasan mengapa sangat penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan adalah karena firman Tuhan memiliki jawaban untuk setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus berakar pada firman Tuhan,
dan doa-doa kita harus berlandaskan pada kitab suci. Dan maksudku, umat Tuhan, adalah bahwa kita perlu mengucapkan firman Tuhan atas diri kita sendiri. Kita perlu menyatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mengakuinya. Dan aku percaya kita perlu menegaskan firman Tuhan sebagai otoritas yang memerintah atas hidup kita. Dan maksud dari menegaskan firman Tuhan adalah ketika kamu melihat definisi kata menegaskan, itu berarti menyatakan suatu fakta atau keyakinan dengan penuh percaya diri dan tegas. Itu berarti menyatakan dengan keyakinan, dengan kepastian, atau dengan kekuatan. Jadi, itulah yang ingin aku dorong untuk kamu lakukan. Nyatakan firman Tuhan dengan penuh percaya diri setiap saat. Nyatakan firman Tuhan dengan tegas ketika musuh mencoba menyerangmu, ketika dia mencoba menyerang rumahmu, keluargamu. Nyatakan firman Tuhan dengan kuasa. Nyatakan dengan kuat dan berbicaralah dengan keyakinan. Aku mengatakan semua ini karena ketika Tuhan berbicara, sesuatu terjadi. Segalanya berubah. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan yang terkasih, aku berterima kasih untuk firman-Mu yang berharga. Firman-Mu menyelamatkan, firman-Mu memberi hidup, firman-Mu menyucikan, dan melindungi. Dan aku berdoa agar firman-Mu senantiasa tersembunyi dalam hatiku. Mazmur 23 ayat 1-3 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Aku berdoa, Bapa, bahwa sebagai gembala yang baik, Engkau akan selalu menuntunku. Pimpin langkahku. Kiranya aku selalu berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat, bukan karena aku pintar atau berbakat, tetapi karena Engkau, Raja Yesus, adalah gembala yang baik bagiku, karena Engkau yang menuntunku. Engkau adalah gembala yang membimbingku ke air yang tenang, gembala yang membawaku ke jalan kebenaran. Aku berdoa agar Engkau memberiku kekuatan, Tuhan. Kiranya aku ditemukan hidup selaras dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Berikan aku roh yang peka, agar aku tidak berjalan di jalan dosa. Kuatkan aku agar aku tidak tergoda oleh dunia dan kesenangannya. Namun sebaliknya, Raja Yesus, aku berpegang pada firman-Mu dan menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku memuji-Mu, Engkaulah segala yang aku inginkan dan butuhkan. Aku puas asal Engkau besertaku. Tuhan, ketika kami mengalami musim kehidupan yang penuh kekecewaan dan tekanan, kiranya firman-Mu menjadi sumber pengharapan kami. Kiranya firman-Mu menjadi tempat kami berlari mencari jawaban. Alkitab berkata dalam Yosua 1 ayat 8, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kiranya Roh Kudus menolongku untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kiranya Roh Kudus menolongku untuk berhati-hati menaati petunjuk dalam firman-Mu. Ya Tuhan, firman-Mu adalah yang sungguh-sungguh dapat menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Apapun yang kami alami, badai apapun yang datang, dalam firman-Mu kami bisa menemukan kekuatan dan keberanian bahkan di tengah keadaan yang paling kacau. Aku berdoa agar firman-Mu terus bekerja sebagai pengingat yang selalu hadir dalam hidupku bahwa segala sesuatu mungkin bersama Engkau, ya Tuhan. Tolong aku untuk berjuang setiap hari supaya aku bisa meluangkan waktu dalam firman-Mu, supaya aku dapat memberi makan rohku yang di dalam. Roma 15 ayat 13 berkata, Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Aku menerima janji ini, Raja Yesus. Penuhilah aku dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kuasa Roh Kudus aku berlimpah-limpah dalam pengharapan. Aku memuji Engkau karena Engkau setia, Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan rahmat-Mu baru setiap pagi. Terima kasih karena Engkau mendengarkan doaku. Dimuliakanlah Engkau selalu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.